Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kimia Husada dengan NIM 2018-210103. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian dan hipotesis. Yang pertama itu komite audit. Komite audit merupakan komite yang bertugas mengawasi dan mengelola pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip akuntansi yang diterima umum serta mengawasi proses secara keseluruhan. Variabel komite audit diukur dengan melihat jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial yaitu persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Variabel ini diukur dengan cara mengidentifikasi pada daftar struktur kepemilikan terdapat nama yang masuk jajaran dewan direksi maupun dewan komisaris. Yang ketiga yaitu dewan direksi. Dewan direksi itu bertugas mengawasi perusahaan dan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan direksi pada suatu perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Marsya Nafi dengan NIM 2018-10479. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah jumlah total anggota Dewan Komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun yang berasal dari eksternal perusahaan. Dewan Komisaris itu sendiri diukur dengan menggunakan dihitung dengan menjumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam satu perusahaan. Rumus untuk menghitung Dewan Komisaris adalah DK sama dengan In Sigma Komisaris Internal plus Komisaris. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesisnya sendiri penjelasannya ada 5. Yang pertama adalah H1. H1 yaitu Good Corporate Governance, yaitu berpengaruh pada signifikan terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah H2. H2 adalah komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H3 adalah kepemilikan manajerial yang juga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat adalah dewan direksi yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan juga. Yang kelima adalah dewan komisaris yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah nilai perusahaan dan hipotesis. Untuk menghitung nilai perusahaan itu sendiri menggunakan rumus Tobinski, yaitu Q sama dengan dalam kurung MVS ditambah D per TA. Sedangkan Q sendiri itu adalah Tobinski-nya, MVS adalah market value of all outstanding share, D-nya itu sendiri adalah debit, sedangkan TA itu sendiri adalah frame asset. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elwartanti Cahaningrum, NIM 2018-210645. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tabel analisis regresi linear berganda dan pembahasan analisisnya. Di sini hasil analisis ada 3 macam, yaitu yang pertama hasil analisis regresi linear berganda, yang kedua yaitu uji koefisien, dan yang ketiga yaitu uji F atau simultan. Jadi di sini saya harapkan untuk rekan-rekan silahkan melihat tabel hasil dari analisis regresi linear bergandanya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap Tobinski. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi berganda UGF dengan tingkat signifikan sebesar 0,05, diketahui bahwa variabel komite audit atau X1, kepemilikan manajerial atau X2, dewan direksi atau X3, dan dewan komisaris atau X4 berpengaruh secara serentak atau bersama-sama terhadap Tobinski, sehingga hasil UGF variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tobinski dengan nilai signifikansi yaitu 0,00 lebih kecil 0,05, sehingga hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Sutedi, di mana Good Corporate Governance atau GCG
dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha dan nilai perusahaan di mata publik. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarafina yang mengemukakan bahwa variabel independent good corporate governance atau GCG dan secara bersama-sama memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan atau Tobinski. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devina Damayanti dengan NIM 2018-210715. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan membahas mengenai pengaruh komite audit terhadap Tobinski dan juga pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Tobinski. Nah, baik, yang pertama yaitu pengaruh komite audit terhadap Tobinski. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik UJT, penelitian tersebut itu telah menunjukkan bahwa variabel komite audit itu dinyatakan sebagai X1. Nah, secara parsial ini tuh berpengaruh signifikan positif atau berpengaruh yang sangat positif terhadap Tobinski sendiri. Nah, hal tersebut itu dikarenakan karena dengan hasil T hitung di mana lebih besar dari T tabel, yaitu 5,496 lebih besar daripada 2,021, dan juga nilai signifikasinya itu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nah, komite audit sendiri itu berpengaruh secara signifikan terhadap Tobinski karena jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan itu harus disesuaikan dan juga dengan kompleksitas perusahaan, di mana dengan tetap selalu memperhatikan unsur efektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sehingga memberikan kontribusi dengan dalam nilai perusahaan dan juga kualitas laporan keuangan. Nah, selanjutnya tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Tobinski. Jika di komite audit tadi itu variabelnya X1, tapi di kepemilikan manajerial sekarang ini sebagai variabelnya tuh X2. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik UJT, ini tuh penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tersebut itu secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski sendiri. Nah, hal itu ditunjukkan atau dibuktikan berdasarkan nilai T hitung, di mana kurang dari atau lebih kecil dari T tabel, yaitu min 1,541 lebih kecil dari 2,021, dan hasil signifikasinya itu 0,131 lebih besar dari 0,05. Kemudian kepemilikan manajerial sendiri itu merupakan jumlah presentasi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Nah, yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu seperti direksi dan juga komisaris, bahkan seluruh modal dalam perusahaan. Nah, salah satu cara untuk meminimalisir agar tidak terjadinya konflik di dalam suatu perusahaan akibat keagenan itu dalam perusahaan dengan cara mensejajarkan ataupun menselaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, di mana awalnya itu juga menyatakan bahwa persamaan regresi ini yang dilakukan menghasilkan persentase kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, jadi hasil penelitian itu menyatakan bahwa peningkatan jumlah kepemilikan manajerial itu tidak mampu mengurangi konflik agensi yang timbul akibat hubungan keagenan. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Idu dengan NIM 2018-210815. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang berjudul Pengaruh Dewan Direksi terhadap Tobinski, yang mana Dewan Direksi ini menunjukkan variabel X3. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik UJT secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Tobinski. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,786 lebih dari 2,021, serta hasil signifikansinya
0,001 kurang dari 0,005. Hal ini menyatakan bahwa variabel dewan direksi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, serta dewan direksi dalam perusahaan penting untuk pencapaian komunikasi yang efektif antara anggota dewan sehingga dapat mengurangi perilaku opportunity management. Semakin banyak jumlah dewan direksi, maka semakin efektif komunikasi antara manajemen. Baik, selanjutnya pengaruh Dewan Komisaris terhadap Tobinski. Nah, yang mana Dewan Komisaris ini menunjukkan variabel X4. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik uji T secara parsial, berpengaruh signifikan negatif terhadap Tobinski. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung kurang dari T tabel, yaitu min 2,395 kurang dari 2,021 dan nilai signifikannya 0,021 kurang dari 0,05. Maka terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap Tobinski, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tobinski dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Dewan Komisaris. Hal ini menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobinski. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.